Halo Agrotekers, berjumpa lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Agroekoteknologi. Oke teman-teman, di sini udah ada narasumber kita, yaitu mungkin bisa perkenalkan diri. Oke, nama saya Lalugin Budiarsa, teman-teman bisa panggil saya Egin. Saya dari Agroekoteknologi angkatan 2017. Wah, menarik sekali ya. Jadi narasumber kita ini sangat-sangat berpengalaman di bidang dunia pertanian. Yaitu salah satunya nih ya, Kak Egin ini menjadi Research and Development di salah satu startup pertanian yaitu Crowday teman-teman. Dan masih banyak lainnya gitu teman-teman. Oke, mungkin tema kita ini kali ini Agroekoteknologi for Agriculture in Millennial Era. Jadi teman-teman, kita tuh bakalan bahas gimana sih agroekoteknologi di era milenial ini. Kalau menurut Kak Egin gimana? Gimana sih maksudnya, kan sekarang kan petani itu jarang kan. Ada yang mau, pemuda itu jarang ada yang mau terjun di dunia pertanian. Kira-kira apa sih yang membuat pemuda itu nggak mau terjun di dunia pertanian itu kira-kira apa sih? Oke, kalau menurut saya dan berdasarkan apa yang saya temui di lapangan, jadi kenapa pemuda itu sangat sedikit itu untuk mau bergabung di bidang pertanian. Pertama itu karena bidang pertanian ini resikonya besar. Jadi misalnya kita menanamkan modal dalam jumlah A, itu belum tentu balik dalam jumlah A juga karena resikonya besar. Pertama, resiko dari hamanya, resiko budidaya, belum lagi resiko harga yang fluktuatif pada saat menjelang panen. Itu sih kendala pertamanya. Yang kedua itu mungkin karena pengalaman kita juga gitu ya, karena pertanian itu kan merupakan ilmu lapangan atau ilmu aplikatif, dan apa yang kita dapatkan di sekolah maupun di perkuliahan, bahkan mungkin yang tidak menempuh pendidikan itu ya justru sangat kesulitan gitu, sehingga untuk terjun ke bidang pertanian itu sangat sulit untuk para kaum milenial. Terus ada beberapa faktor lainnya juga gitu, misalnya ada keterbatasan modal, terus di mana juga lahan pertanian yang saat ini juga semakin mengecil dan juga menurunnya skala produksi maupun hasil produksi dari kegiatan pertanian tersebut karena menurunnya kualitas tanah maupun tercemarnya lingkungan pertanian gitu. Wah, berarti emang karena banyak sekali ya hambatan dan rintangan gitu, apalagi sekarang perubahan iklim dan lain sebagainya. Menarik sekali sebenarnya kayak gitu. Terus gimana kira-kira solusinya nih, tips-tips untuk anak muda? Oke, kalau menurut saya pertama yang paling penting itu tentunya adanya pendampingan gitu. Pendampingan ini dapat berasal dari banyak stakeholder. Pertama bisa dari komunitas pertanian yang besar atau yang skalanya sedang gitu kan, itu menghandle atau memegang anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Terus ada juga misalnya seperti pemerintah seperti dinas pertanian ataupun penyuluh pertanian yang ikut terjun juga untuk membina para pemuda untuk bergabung di bidang pertanian. Dan juga mungkin yang tentunya tidak kalah penting ya, nanti akses permodalan maupun ada juga akses untuk pemasaran maupun untuk pemenuhan saprodi pertanian, misalnya kayak stok pupuk gitu agar tidak terjadi kelangkaan pupuk ke depannya gitu. Oke. Itu yang pentingnya tentunya yang primernya dulu gitu. Yang umumnya dulu ya. Terus kan biasanya kan pemuda itu, bener nggak sih sebenarnya pertanian itu identik dengan tanah ataupun apa? Kira-kira pemuda ini bisa ngambil peran apa nih di dalam dunia pertanian ini? Apa sih yang bisa bawa perubahan pemuda gitu di dunia pertanian ini? Oke. Kira-kira kayak gitu. Tentunya kalau pertanian yang dihubungkan dengan tanah gitu ataupun dengan cangkul itu merupakan pertanian konvensional. Walaupun memang itu pertanian lama, tentunya kita butuh itu gitu karena tidak mungkin semuanya ditanam secara hidroponik. Tapi tentunya kita sebagai generasi muda gitu yang mempunyai banyak ide dan gagasan untuk membawa perubahan, kita mungkin bisa terjun ke bidang lainnya gitu. Misalnya kita menjadi penyuluh pertanian ataupun bisa membuka usaha seperti kelompok usaha bersama, dan di kelompok itu menaungi beberapa orang ataupun banyak petani, sehingga petani itu yang akan menjadi tenaga kerja yang akan kita berdayakan gitu, sehingga petaninya diberdayakan, kita juga dapat mengaplikasikan ilmu pertanian kita. Dan selain itu juga kalau mau lebih mudahnya nih ya, kalau seperti saya, kita bisa terjun ke dunia pertanian melalui suatu plasma gitu ataupun melalui atau disebut sebagai perusahaan. Kita masuk melalui perusahaan, misalnya kita dari perusahaan, kita belajar dulu nih, gali ilmu dari perusahaannya secara aplikatif. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, baru kita kembangkan sendiri gitu. Oh,
Berarti kita harus punya istilahnya ilmu naungan gitu untuk kira-kira gini. Kan Kak Egin kan juga lulusan agroekoteknologi dan linear, kira-kira apa sih yang sekiranya mungkin mata kuliah apa tuh yang di agroekoteknologi yang mungkin ini deh kayak ini yang pernah dijelaskan oleh dosen-dosen ini gitu, kira-kira apa tuh? Ya. Tentunya kalau kan karena saya sekarang bekerja di perusahaan pertanian untuk bidang penelitian tanaman jagung di Pulau Lombok. Jadi yang sangat berperan itu sekarang untuk pekerjaan saya ini tentunya pertama ada beberapa sih, ada dasar-dasar agronomi, ada pengantar ilmu hortikultura, terus ada pemulihan tanaman juga, dan rancangan percobaan. Ini rancangan percobaan walaupun banyak ditakuti gitu kan untuk Iya, tricky banget gak sih? ya tricky banget, Iya. tapi tentunya itu sangat berperan untuk kita baik itu skripsi maupun di bidang kita di pekerjaan kita setelah lulus kuliah gitu. Oh, berarti nanti tetap ya istilahnya kayak di bidang jagung itu rancang juga kan, buat perencanaan sedemikian rupa gimana cara. Terus kira-kira apa sih hal-hal yang menarik, mungkin bisa ceritain gitu apa aja yang Kak Egin lakuin gitu, mungkin di startup atau di agripreneur-nya. Oke. Ya. Oke, saya ceritain dulu kan. Iya. Untuk saat ini saya bekerja di 2 tempat. Saya bekerja full time. Full time itu di perusahaan di startup pertanian, namanya Krodi. Pusatnya di Jakarta. Jadi kita sekarang fokusnya kan, kalau saya ditugaskan di research and development untuk penelitian tanaman jagung di Pulau Lombok. Jadi kalau saya kerjanya pertama itu penelitian dulu nih, tanaman jagung ini yang cocok di daerah A, varietas apa, dosis pupuknya apa, sistem tanamnya seperti apa gitu. Kemudian penyakit-penyakitnya apa, diinventarisasi yang skalanya besar, misalnya kan banyak yang kena bulai, terus nanti ada yang kena ulat gerayak. Pengendaliannya apa yang cocok. Nanti kan ada paket pestisidanya juga. Nah, setelah dapat penelitian itu, baru nanti kita lakukan budidaya skala komersil gitu. Misalnya penelitiannya 1 hektar, setelah penelitian dilakukan penanaman seluas 10 hektar gitu dari hasil penelitian kita tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi itu sangat bermanfaat sih dari ilmu-ilmu dasar agronomi, terus nanti pengendalian hama terpadu juga masuk di sana gitu. Nah, yang satu laginya kan satu lagi nggak nih? Nggak apa-apa, jelasin aja. Oke, Semuanya. yang satu laginya kan saya sekarang di marketing, bukan marketing sih, business development di salah satu perusahaan yang dibentuk oleh Universitas Brawijaya. Jadi kan Universitas Brawijaya ini menghasilkan benih-benih dari hasil penelitiannya gitu. Nah, itu dipasarkan. Nah, sekarang sedang ekspansi ke Pulau Lombok. Nah, kebetulan saya di sini yang megang untuk bisnis development areanya gitu, untuk area Lomboknya. Nah, jadi tugas saya di sini pertama itu melakukan penyuluhan ke pertanian. Jadi ilmu komunikasi pertanian itu berfungsi di sini gitu. Jadi penyuluhan ke petani, lalu melakukan demplot, misalnya kita bandingkan benih yang kita bawa dengan benih yang biasa ditanam oleh petani. Lalu nanti kita uji coba hasilnya. Nah, nanti petani kalau tertarik nanti bisa kita kemitraan untuk pemasaran benih ini gitu. Jadi lebih ke pemasaran sih, tapi tetap kok berfungsi agroekoteknologi di sini, soalnya tetap kita ada rancangan pemasarannya gimana gitu, rancangan demplotnya bagaimana. Benar tuh. Jadi teman-teman jangan suka tipsen, makanya karena bermanfaat sekali. Jangan dikit-dikit tipsen ya, kayak gini sendiri di perkuliahan pernah nggak tipsen? Oh iya, pernah. Oh iya, saya juga pernah kok, tenang aja kayak gitu. Jadi itu kalau misalkan tadi ya saya merangkum gitu. Jadi itu bisa dari hulu sampai hilir teman-teman, dari produksi sampai pemasaran itu pertanian itu memiliki prospek ya seharusnya ya. Tapi itu sangat disayangkan teman-teman, mungkin di era pemuda ini kurang gitu minatnya terhadap dunia pertanian itu sendiri. Terus Kak Egin kira-kira apa sih yang pertama, kenapa sih Kak Egin tiba-tiba bilang agroekoteknologi gitu? Terus kenapa sih udah sempet nggak bayangan aku bakalan masuk di dunia pertanian gitu, bakalan masuk serius di dunia pertanian, itu sempet nggak Kak Egin? Jadi insight awal yang saya dapatkan kan pertama itu kenapa saya memilih agroekoteknologi dulu, karena saya sempat menonton beberapa orang gitu kan di channel YouTube. Dia dapat memberdayakan orang dari pertanian gitu, karena memang 88,12% itu pada sektor informal itu menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jadi saya anggap bahwa kalau saya ingin mensejahterakan orang lain, otomatis saya harus masuk pertanian gitu, karena akan menyangkut banyak orang. Saya bilang pertanian ini yang saya ambil. Nah, kemudian setelah saya lulus, kebetulan saya ingat itu saya baru 10 hari wisuda, alhamdulillah dapat pekerjaan pertama gitu. Dan 1 bulan setelah dapat pekerjaan pertama, dapat pekerjaan kedua. Nah, jadi insya Allah teman-teman jangan takut masalah pekerjaan di pertanian, karena sangat banyak gitu.
setidaknya kalau kita tidak bisa masuk di bidang pertanian yang budidaya, kita bisa masuk ke pertanian yang di bidang pemasaran misalnya gitu. Jadi jangan bilang passion saya nggak di pemasaran, dicoba aja dulu gitu. Siapa tahu nanti besarnya di sana. Intinya nih era milenial ini kan sangat sangat identik dengan suka tantangan. Jadi harus sih keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Wah, menarik sekali sih sebenarnya kayak gini. Apalagi Mulia ya. Jujur kalau aku sendiri tuh sebenarnya merasa terjebak sih sebenarnya. Bahkan sampai saat ini kayak tapi saat saya ini sudah kayak mulai berdamai gitu. Oke deh, kayaknya ini dunia pertanian itu cukup menjanjikan gitu, dan emang bener-bener menjanjikan teman-teman. Terus menurut Kak Egin nih, kira-kira apa nih tips and trick nih buat pemuda, buat era milenial yang ingin masuk dunia pertanian, apa nih yang harus dipersiapkan nih gitu, kira-kira nih? Pertama, untuk teman-teman yang masih kuliah, yang sangat perlu dipersiapkan itu pertama pengalaman pada perkuliahan gitu. Perusahaan-perusahaan besar di luar sana sangat mementingkan nanti CV ketika kita melamar. Nah, CV yang sana yaitu CV yang berhubungan dengan bidang yang kita akan lamar gitu. Misalnya kita akan melamar di PT Panah Merah. PT Panah Merah di mana basicnya Panah Merah ini merupakan perusahaan produksi benih. Jadi kita cari nih lowongan magang atau enggak lowongan magang, internship dan sejenisnya itu di bidang benih gitu, atau enggak hortikultura yang masih berhubungan dengan Panah Merah. Kita incar nih khususnya pada udah semester 5, 6, 7 itu harus sudah mulai mengincar nih mau ke perusahaan mana, terus nanti apa yang perlu dikembangkan gitu. Itu tentunya. Nah, terus nanti bisa dari prestasi-prestasi lain misalnya seperti ikut PKM, ikut KBMI gitu. Nanti itu sangat membantu gitu untuk kita ke depannya, karena itu kan nilai plusnya juga. Menarik sekali. Jadi Kak Egin sendiri apa dulu minatnya? Dulu saya di hortikultura. Hortikultura, kalau boleh tahu ngambil apa nih? Tanaman apa nih? Dulu saya di hortikultura karena saya ikut proyek dosen, kan saya 2 kali penelitian soalnya. Serius? Iya, karena pertama kan saya penelitian di untuk penelitian tanaman ciplukan yang golden berry ya, ciplukan yang hibrida. Nah, tapi ada beberapa faktor akhirnya saya penelitian kedua, kan saya setelah 9 bulan penelitian gagal kan karena kesalahan musim. Ciplukan gulma kan? Ya, ciplukan yang ada golden berry dari Brazil. Nah, terus akhirnya saya penelitian ulang, saya menggabungkan antara agroekoteknologi penelitiannya, lalu agribisnis, farmasi dan kehutanan, karena saya melakukan survei pemetaan dan analisis kandungan zat kimia pada tanaman obat di Pulau Lombok. Jadi saya bisa menyelesaikan skripsi, kan saya mengulang dari awal dari proposal sampai seminar hasil itu sekitar 1 bulan. Wah, itu survei berarti berbasis survei bisa Ya, Kak Egin? bisa berbasis survei karena pertanian di agroekoteknologi ini kan memuat banyak hal. Jadi survei di bidang etnobotani namanya. Nah, etnobotani itu manfaat tanaman-tanaman obat. Jadi kita jadikan tanaman-tanaman itu sebagai obat-obatan. Kebetulan saya kencang-kencangin kemarin proposal sampai ACC jadi seminggu, penelitian seminggu, skripsi 2 minggu, ACC seminggu. Berarti penelitiannya berupa survei? Ya, penelitian berupa survei. Terhadap tanaman obat? Iya, tanaman obat kehutanan di Pulau Lombok. Di Lombok Timur, maaf. Di Lombok Timur. Ya, ada jurnalnya, bisa dicari nama saya di Google, ada jurnalnya. Tuh, lalu Gin Budiarsa, keren sekali ya. Mungkin udah berapa menit kita ngobrol? 13. Oke, mungkin cukup ya. Iya. Wah, nampaknya nggak terasa ya Kak Egin, kita sudah ngobrol cukup lama ya. Mungkin adalah sepatah kata 2 kata gitu yang mungkin motivasi yang bisa membangkitkan para pemuda ini untuk bergabung di dunia pertanian. Oke. Pertama, kalau dari saya, bidang pertanian itu tidak seburuk yang kita pikirkan gitu, dan bidang pertanian itu tidak sesulit juga yang ada di lapangan yang Anda temui saat ini gitu. Ada banyak hal yang akan kita temui ketika kita masuk ke sana. Jadi jangan besok cari pekerjaan atau cari apapun itu yang sesuai passion aja gitu. Coba carilah sesuatu yang ada kesempatannya dan ada tantangannya gitu untuk mengembangkan diri kita ke depannya. Jangan terlalu berada di zona nyaman kita,
karena kita tidak akan menjadi apa-apa jika terus berada di zona nyaman sih. Wah, menarik sekali, dan dunia pertanian itu sangat mulia teman-teman. Bayangkan 88% ya tadi ya itu ada di sektor pertanian, menggantungkan diri pada sektor pertanian. Jadi jangan takut kalian para pemuda-pemuda era milenial untuk masuk di dunia pertanian, karena dunia pertanian sangat menjanjikan. Dan jangan lupa tips, jangan kurang-kurangi tips saya. Oke, sekian, terima kasih episode Ngopi kali ini, ngobrol pintar bersama Agroeko Teknologi dan Kak Gin. Terima kasih Kak Gin. Oke, terima kasih. Terima kasih, udah. Terima kasih ya. Gimana?